Halo, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua, Dapur Mama Dev. Di video kali ini saya akan membuat brownies kukus yang irit telur. Hasilnya sangat super coklat, lembut dan moist banget. Kue yang satu ini menggunakan bahan yang sangat ekonomis, tapi rasanya itu sangat enak ya. Brownies kukus ini juga bisa digunakan sebagai ide usaha ya. Buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara pembuatannya, tonton terus videonya sampai habis. Langkah pertama, di sini saya sudah siapkan coklat batang sebanyak 65 gram yang sudah saya potong kecil-kecil seperti ini. Tambahkan juga minyak goreng sebanyak 120 ml. Untuk coklat batangnya di sini saya menggunakan yang merek Colata. Teman-teman bisa gunakan sesuai dengan selera ya. Langkah selanjutnya, coklatnya ini akan saya lelehkan dengan cara di steam seperti ini ya. Gunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai coklatnya itu meleleh. Jika coklatnya sudah meleleh, kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, saya akan campurkan bahan keringnya. Untuk bahan kering di sini saya menggunakan terigu sebanyak 85 gram, coklat bubuk 35 gram, baking powder setengah sendok teh, dan 1/4 sendok teh garam. Campur semuanya sampai tercampur dengan merata. Jika sudah, kita sisihkan dulu. Lanjut, siapkan wadah yang bersih dan kering. Masukkan 4 butir telur ayam yang suhu ruang dan ukurannya sedang. Tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram, 1 sendok teh SP, dan pasta vanila secukupnya. Mixer semua bahan menggunakan speed yang paling rendah terlebih dahulu. Jika sudah tercampur dengan merata, boleh speednya itu dinaikkan menjadi kecepatan yang paling maksimal. Kocok adonan sampai mengembang kental dan berjejak, kurang lebih 7-10 menit. Ini semua tergantung dengan alat masing-masing ya. Ini adonannya sudah mulai mengental. Kita akan lanjutkan ya memixer sampai adonannya ini mengembang dengan maksimal. Kalau adonannya saat dimixer meninggalkan jejak seperti ini, berarti adonannya itu sudah mengembang dengan sempurna ya. Kita akan matikan mixernya, kemudian masukkan bahan kering yang sudah kita campur tadi. Dan jangan lupa sebelum dimasukkan ke adonan, ayak terlebih dahulu bahan keringnya supaya mendapatkan butiran tepung atau butiran bahan kering yang lebih bersih. Jika sudah, saya akan gunakan mixer untuk mengaduknya, tetapi jangan dihidupkan dulu ya, agar tepungnya ini tidak berterbangan. Jika sudah setengah tercampur, baru mixernya ini dihidupkan dengan speed yang paling rendah. Di mixernya sebentar saja, asal adonan dan tepungnya ini tercampur saja ya. Kalau teman-teman pada saat tahap ini tidak mau menggunakan mixer juga boleh ya, bisa menggunakan spatula. Nah, ini untuk coklat dan minyaknya saya langsung masukkan semuanya. Meskipun kita menggunakan coklat batang sebanyak 65 gram, tapi hasilnya ini sangat coklat dan enak banget ya. Lanjut untuk di mixer sampai semua bahan tercampur dengan merata. Gunakan speed yang paling rendah ya.
Untuk memastikan adonannya ini sudah tercampur dengan merata, saya akan aduk menggunakan spatula sebentar saja ya. Dan pastikan tidak ada bahan yang mengendap di bagian bawah, karena itu bisa membuat kue menjadi bantet. Jika sudah, kita akan bagi dulu adonannya ini menjadi 3 bagian ya. Tapi ini yang sama banyak, kita bagi 2 dulu. Sisakan sedikit untuk kita membuat bagian tengahnya itu ya. Yang 2 bagian ini usahakan takarannya itu sama ya. Nah, ini saya tadi sisakan sedikit ya untuk kita membuat lapisan yang paling tengahnya itu. Untuk banyak sedikitnya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera. Jika sudah, langsung ditambahkan susu kental manis atau SKM yang coklat sebanyak 2 saset atau setara dengan 80 gram. Aduk semua bahan ini sampai tercampur dengan merata. Jika sudah, kita akan sisihkan ya. Lanjut, siapkan loyang yang ukuran 18 x 18 cm. Kemudian saya akan olesi dengan sedikit karlo ya, di bagian bawahnya saja. Di sampingnya saya tidak akan olesi apapun. Kemudian jangan lupa taruh kertas roti di atasnya. Ini bagian atasnya juga olesi sedikit ya karlo. Kalau tidak ada karlo, teman-teman bisa menggunakan minyak goreng ataupun mentega ya. Lanjut, kita akan masukkan lapisan yang pertama. Jangan lupa diaduk dulu ya sebelum dimasukkan ke dalam loyang. Jika sudah, ratakan sampai permukaannya itu benar-benar rata ya. Tujuannya nanti kuenya itu biar tidak bergelombang. Jika dirasa sudah rata, kita akan hentakkan sebentar, kemudian lanjut untuk dikukus. Sebelum mengukus, jangan lupa panaskan kukusan terlebih dahulu. Jika kukusannya sudah benar-benar panas, baru masukkan ya adonannya. Kemudian untuk lapisan yang pertama saya akan kukus selama 10 menit menggunakan api sedang. Setelah 10 menit ini kuenya sudah boleh ya untuk ditumpuk. Ini saya akan masukkan adonan yang bagian tengahnya yang tadi kita tambahkan dengan susu kental manis itu ya. Masukkan semuanya dan jangan lupa diratakan kembali agar hasil kuenya nanti lebih cantik. Jika sudah, lapisan yang kedua itu dikukus selama 10 menit juga ya. Dan setelah 10 menit, buka tutupan panci, kemudian kita akan tuangkan adonan yang terakhir atau lapisan yang terakhir ya. Tuang semuanya. Ratakan kembali sampai benar-benar rata. Jika dirasa sudah rata, tutup kembali pancinya dan jangan lupa dialasi dengan kain bersih. Untuk yang terakhir, ini kukus selama 25 menit menggunakan api sedang. Dan jika sudah matang, kita boleh keluarkan kuenya ini dari kukusan ya. Setelah kuenya ini agak dingin, kita akan sisir pinggirannya ini menggunakan spatula atau boleh juga menggunakan pisau ya. Karena tadi di bagian pinggir kita tidak olesi apapun ya. Selanjutnya, keluarkan kue dari cetakan dengan cara dibalik seperti ini ya. Kemudian tarik atas dan kertas rotinya juga kita akan buang. Dari aromanya saja sudah tercium kalau kue ini sangat enak dan coklat ya. Ini pinggirannya nanti saya akan potong ya biar
layernya itu lebih terlihat. Nah, jadi ini hasil dari kita membuat brownies kukus yang hanya menggunakan 4 telur saja. Hasilnya itu lumayan besar, rasanya itu sudah pasti enak. Tiap layernya itu terlihat jelas ya, membuat tampilan kue menjadi lebih cantik. Kue yang satu ini tergolong kue premium ya, bisa digunakan sebagai ide jualan, isian snack box, atau untuk kue resepsi juga bisa. Buat teman-teman di rumah yang suka nyemil, jangan lupa mencoba resep dari saya ini. Jangan takut gagal ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.